Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-temanku semuanya. Bu Wiji, Bu Lilis, pada sore hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalan dulu nggih. Pada sesi hari ini, saya, Bu Krisna, berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian Bu Wiji berperan sebagai coach. Sedangkan Bu Lilis berperan sebagai kuci. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wiji berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Pertama yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Wiji untuk rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Wiji, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, selamat sore. Alhamdulillah kali ini saya sehat-sehat selalu, nggih. Baik, saya jawab, nggih. Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Oh, nggih, Bu Wiji. Berarti nanti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Wiji, nggih. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang ingin saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, kira-kira apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Wiji inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru untuk penyelesaian masalah. Baik, sudah saya catat. Nanti Bu Lilis sebagai kunci mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu nggih, Bu? Iya, Bu Krisna. Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Wiji dan Bu Lilis. Monggo, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Krisna. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lilis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Wiji. Alhamdulillah baik. Bu Lilis, untuk saat ini saya menanyakan kepada Bu Lilis. Katanya ada beberapa hal tentang pertemuan di Jimit hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Bu Lilis ingin seperti apa? Gitu, Bu? Begini, Bu. Sebenarnya saya itu ada masalah. Dan ini saya ingin cerita kepada Bu Wiji. Mudah-mudahan nanti menemukan solusinya ya, Bu.
Iya Bu, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama nggih, memecahkan masalah Ibu, kemudian ada ide-ide barulah untuk memecahkan apa yang Bu Lilis alami. Ya Bu, begini Bu Wiji, akhir-akhir ini saya merasakan pada murid itu minat belajarnya menurun Bu. Apalagi ini di kelas A yang baru naik dari PAUD. Saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan, murid kurang antusias. Dan ini bisa dilihat dari kurangnya aktif di kelas. Belajarnya pun ada yang sambil berlarian, usil, melamun, dan saat kegiatan pembelajaran hanya ada 60% yang memperhatikan. Seperti itu Bu Wiji. Nggih. Berarti Bu Lili sekarang baru menghadapi permasalahan tentang antusias minat belajar murid yang menurun nggih, seperti itu ya Bu? Menurut pandangan dari Bu Lili sendiri, penyebabnya apa ya Bu? Dengan murid-murid kok kurang antusias dalam proses pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya semangatnya menurun dan kurang antusias, yang pertama, saya mengajar itu murid hanya mengerjakan tugas di buku. Yang kata anak-anak, kok itu terus Bu? Yang kedua, pembelajaran saya membosankan dan monoton, sering menggunakan metode ceramah ketika di depan kelas. Baik Bu Lilis, ini luar biasa. Sudah bisa mengidentifikasi masalah. Artinya ternyata anak-anak kurang semangat untuk tidak antusias. Ada beberapa hal gitu. Saya yakin Bu Lilis bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bu Lilis kan pernah mengikuti beberapa pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa membuat media pembelajaran atau yang lainnya. Pernahkah Bu Lilis ikut di pelatihan yang seperti itu? Iya Bu, apalagi baru-baru ini saya mengikuti pelatihan online, browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif agar dapat membuat murid lebih antusias dan bersemangat. Baik, nah mengikuti pelatihan online, browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif itu bisa digunakan untuk sebagai alternatif mengatasi masalah tersebut, Ibu. Ketika Bu Lilis mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapat Bu Lilis? Menjadi guru inovatif adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran, dan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Nah, menjadi guru inovatif diantaranya guru harus menjadi teladan, kemudian guru dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Itu Bu. Ya, dari hasil pelatihan online dan browsing di internet itu kan salah satunya Ibu dari tadi menyebutkan harus bisa menjadi guru teladan, kreatif. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kreatif kan artinya bagaimana Bu Lilis kreatif nanti dikatakan membuat beberapa media pembelajaran yang menarik lah, seperti itu. Saat ini Bu Lilis, anak-anak belum antusias, belum semangat itu. Kalau di skala 1 sampai 10 itu pada skala angka berapa ya Bu Lilis? Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, semangat dan antusiasi anak dalam proses pembelajaran di kelas hanya 5 Bu. Oh, masih di angka 5 ya Bu. Itu masih setengah. Salah satu alternatifnya nanti Bu Lilis bisa menggunakan yang tadi dari pelatihan online, kemudian browsing dari internet tentang guru yang kreatif dan inovatif tadi ya Bu. Kemudian hambatan yang menjadi guru teladan, kreatif, inovatif, dan komunikatif ini sarana untuk mencapai pembelajaran yang semangat dan antusias.
Seperti itu, Bu. Hambatannya seperti apa, nggih? Karena kelas dari jumlah murid banyak yang laki-laki daripada perempuan, yang sering membuat gaduh, jahil, lari-larian sehingga membuat semangat dan antusias belajar menurun, Bu. Oh, seperti itu. Berarti dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi, Bu Lilis tentunya kan sudah punya gambaran atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, solusinya apa itu, Bu Lilis? Menurut saya mencoba mempraktikkan apa yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan online dan browsing di internet. Jadi sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid. Saya membuat pembelajaran yang kreatif dan mengasihkan. Saya juga meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberi motivasi kepada murid. Nah, selain itu, orang tua pun juga dilibatkan untuk memantau perkembangan murid tersebut. Jadi, selain guru, orang tua juga saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti Ibu sudah tahu solusinya tadi. Target Bu Lilis agar murid bisa antusias dan bersemangat belajar tinggi di antara skala 1 sampai 10, Bu Lilis ingin di angka berapa? Kalau harapan saya sih tidak muluk-muluk, Bu. Angka 8 itu sudah luar biasa. Oh, seperti itu, Bu. Sampai angka 8 ya, Bu. Saya yakin insya Allah Bu Lilis bisa untuk mewujudkan sampai angka 8 tadi. Lalu strategi apa yang diterapkan Bu Lilis, nggih? Strategi yang saya gunakan, yang pertama saya akan melakukan kegiatan speaking sebelum kegiatan pembelajaran untuk membangkitkan semangat murid. Yang selanjutnya saya melakukan pembelajaran dengan metode bervariatif. Pembelajaran pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi bisa dilakukan di luar kelas, misalnya di halaman sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Saya juga dapat berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun dari sekolah lain. Dari kolaborasi ini saya dapat menerima saran dan kritik, saling bertukar ide atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Wah, jadi luar biasa untuk strategi dari Bu Lilis. Ide ice breaking, ada metode pembelajaran di luar kelas, melibatkan teman sejawat. Untuk strategi ini nanti membutuhkan waktu kira-kira berapa lama ya, Bu? Saya akan melakukan dalam 2 minggu dulu, Bu. Jika strategi ini berhasil, saya tidak hanya akan menggunakan dalam 2 minggu, akan tetapi saya lakukan secara berkelanjutan. Baik, untuk 2 minggu ini ya, Bu, siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana ini? Siapa saja ya, Bu? Tentunya saya sebagai guru kelas, murid, kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua murid. Oh, seperti itu, baik. Mudah-mudahan bisa berhasil, Bu Lilis. Saya tunggu 2 minggu lagi kabarnya bagaimana nanti ketemu lagi. Bu Lilis, bagaimana perasaan dan apa harapan setelah melakukan coaching ini ya, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa senang dan lega karena mulai menemukan solusi setelah coaching ini. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi dan murid-murid menjadi semangat dan antusias dalam pembelajaran. Saya juga berharap dapat menjadi guru yang selalu dirindukan murid, Bu.
Nggih. Terima kasih Bu Lilis. Saya tunggu lagi nggih. Kita ada meet seperti ini 2 minggu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Wiji dan Bu Lilis. Terima kasih ya Bu. Ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wiji. Tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya Bu. Di checklist saya sudah tercetak mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur Tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Wiji mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali Bu Wiji. Bu Wiji sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Lilis dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Wiji, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tampak Bu? Baik Bu Krisna. Tadi setelah percakapan yang kami lakukan bersama Bu Lilis, indikator yang tampak yaitu ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Lilis dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Lilis dapat memunculkan ide yang fresh, yang menyegarkan untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi juga ada beberapa ide baru, ada ice breaking pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Seperti itu Bu. Oh iya Bu Wiji. Bu Wiji tadi sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu? Iya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Wiji pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, bisa menjadi pendengar aktif Bu. Kemudian kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi. Oh, seperti itu Bu Wiji. Oh, terima kasih ya Bu. Waktunya juga sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Wiji dan Bu Lilis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.